COVID masih mulai tinggi, jadi perhatikan 5M. Kalau dulu 3M, sekarang 5M. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, membatasi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Nah, beberapa minggu lalu nih, sekitar tanggal 11 sampai 12 Juni, Teater Ikro baru aja ngadain opera yang berjudul Hasma dan Tanah Pesakitan ya. Nah, udah dapet cluenya ya. Jadi narasumber kita hari ini udah ada nih, pemeran utama sekaligus sutradara. Langsung aja kita kenalan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Segar sekali Aulia hari ini, masya Allah. Masya Allah. Boleh kenalan kan namanya siapa dari sutradaranya? Oh ya boleh, nama saya Rahmat Azazi Romantoro, putra Tito Raharjo, Raden Mas Tirtonegoro. Panjang. Panggilannya Azazi. Kak Azazi, aku panggil Kak Azazi. Iya boleh, Azazi. Sutradara. Sutradara, benar. Artinya? Ya, kenalin, aku Resta Libriati, berperan sebagai Hasma di pertunjukan opera Hasma dan Tanah Pesakitan. Oke, jadi mereka udah kenalan. Kalian pasti udah langsung kenal ya. Azazi sebagai sutradara dan ada Hasma dong. Resta sebagai pemeran utamanya. Nah, aku mau tanya ke sutradaranya dulu. Boleh. Satu pertanyaan berapa nih? Boleh, silakan. Di belakang aja itu dia. Kan Hasma dan Tanah Pesakitan. Judulnya ini aku masih belum ngerti nih. Oke. Nanti dijelasin ya kalau boleh ya. Boleh. Kalau boleh tahu nih Kak, ceritanya itu awal mulanya dapat inspirasi dari mana sih? Oke, Aulia, jadi kenapa saya ambil namanya Hasma dan Tanah Pesakitan? Pertama, nama orangnya itu mirip dengan Hasma itu, cuma saya rubah sedikit supaya tidak terlalu terekspos ya. Kemudian Tanah Pesakitan itu sebuah fiksi yang menggambarkan bahwa di tanah kelahiran dia, tempat dia sakit tuh. Sakitnya apa? Ya nanti kan ada ceritanya tuh. Tapi kita bicara dulu tentang kenapa bisa sih ada Hasma dan Tanah Pesakitan itu gitu. Nah, Hasma dan Tanah Pesakitan itu waktu saya kerja nih, teman datang, Zi boleh cerita nggak? Boleh, saya bilang kenapa, cerita aja, saya kan curhat semua gitu ya. curhat dong Zi, oke gitu. Nah, akhirnya dia cerita tuh dari masa kecil dia sampai sekarang dia hidup. Saya termasuk orang yang suka mendengarkan cerita orang, dan kalau menurut saya itu bagus buat jadi pembelajaran orang banyak, saya record dan saya tulis. Nah, kebetulan dia ceritakan tuh, jadi konflik dia, masalah hidup dia kepada orang tua dia, kemudian dia nggak bisa mencari masalah itu. Ya saya coba kasih solusi untuk begini loh gitu, dan akhirnya saya berpikir bahwa ceritanya bagus. Saya ajaklah dia komunikasi, boleh nggak kalau ceritamu saya angkat, tapi saya nggak sama sekali mencantumkan namamu gitu untuk pembelajaran orang banyak. Baru dia mikir, ya udah aku izin sama suamiku dulu. Dia boleh izin sama PRT juga boleh. Ya akhirnya dia izin dan boleh, alhamdulillah boleh. Ya saya tulis, saya wawancara, saya tulis, beberapa juga saya tambahkan, namanya juga naskah saya tambahkan. Untuk detail ceritanya nanti setelah ini lah ya, boleh kita cerita. Tadi kan udah dijelasin nih Kak, latar belakang ceritanya itu dari kisah nyata dari teman kakak sendiri. Aku salpok nih ke Tanah Pesakitan. Yeah. Nah, bisa dijelasin nggak sih Tanah Pesakitan itu sebenarnya daerah mana Kak? Tanah Pesakitan itu tempat dia lahir, tempat dia tinggal sampai dia menikah sekarang. Ada di daerah Malinau, kemudian di Tanah Wajo, Sulawesi, kemudian di Samarinda. Makanya dirangkum jadi Tanah Pesakitan. Tanah Pesakitan. Iya. Aja, supaya nggak panjang-panjang. Bener. Nah, ini kan yang ngadain ini aku sempat baca di brosurnya nih, anak-anak teater Ikro X Sasentis Indonesia. Bener. Jadi yang mendominasi di situ tuh anak-anak teater atau Sasentisnya? Anak teater Ikro sih sebenarnya. Karena kan Ikro binaan kami, kemudian dia mengambil peran banyak. Kalau Sasentis lebih ke teknis seperti setting panggung, lighting, musik, dan lain-lain. Peran sekunder ya? Iya, benar sekali.
Ada nggak sih Kak kriteria yang kemarin dipilih buat jadi pemain di Hasma dan Tanah Pesakitan ini? Ada jelas ya. Jadi setiap kita menulis naskah, menulis peran, kita pasti siapkan itu maunya sutradara atau penulis naskah itu seperti apa di peran itu. Dan masing-masing kriteria disesuaikan ketika proses casting. Kenapa Hasma Kak? Kenapa Hasma? Kenapa Maksudnya kenapa Resta? Yang Iya, terpilih jadi kenapa Hasma? Ini tuh sebenarnya sama karakternya Resta atau sebenarnya berbanding terbalik yang dijadikan tantangan nih buat Resta sendiri? Sebenarnya ada kemiripan. Ada kemiripan. Karena ada kemiripan itu yang nggak terlalu mempersulit kita untuk mendevelop lagi kan. Dan akhirnya ketika casting semua sudah kita tes satu-satu dan dia yang paling mendekati. Karena waktunya singkat, harus cepat juga, akhirnya kita pilih Resta gitu karena mendekati. Mendekatinya yang seperti apa tuh? Ya, Mendekati. ya tipikal kasar, orangnya emang kasar, kemudian sedikit arogan, caranya berteman itu terlalu ya kita tahu lah. Nah, Di gitu. roasting di sini nggak apa-apa nih. Nggak Pemain boleh. utamanya. It's okay. It's okay. Resta sendiri gimana pas dipilih jadi pemeran utama? Kaget atau ya emang udah aku sih yang bakal jadi pemeran utama? Itu gimana? Enggak sih, awalnya sempet nggak percaya diri, kaget juga karena kan saya tuh baru masuk teater ini gitu. Jadi ini pengalaman pertama saya sebenarnya, kayak manggung gitu. Waduh, kok. Jadi rasanya tuh kayak ini sebuah anugerah jadi tokoh utama atau beban kayak gitu. jadi oke lah, aku terima aja daripada aku ngasih beban ini ke orang lain lagi kayak gitu kan. Oke. Aku nggak mau, jadi ya udah aku telan sendiri aja kayak. Tapi berat nggak ngejalaninnya? Berat sih, jujur berat. Padahal mendekati Berat loh banget. karakternya. Iya, Mendekati tapi ya Kak ya. Tetap kan Tapi beratnya Beda. itu di bahasa sih, karena kan ini pakai bahasa Bugis kan. Beda banget jadi sama bahasa sehari-hari gitu. Resta beratnya aslinya di orang situ. apa? Orang Jawa. Orang Jawa. Disuruh belajar Bahasa Bugis, mantap juga. Applause nih buat teman-teman teater iklan. Aku mau nanya ke Resta lagi nih. Ini kan buat tampil 2 hari ya kemarin live Yes. langsung pasti. Latihannya berapa lama? Itu kurang lebih 3 bulan ya. 3 3 bulan dan itu setiap hari Mantap. latihannya. Nggak ada hari libur? Ya kalau libur pun untung-untungan tuh. Untung-untungan. Ada nggak kendala selama libur? Selama libur. Maaf, selama latihan. Selama latihan. Ya, Kalau kurang lebih 3 bulan. kalau kendala ini jarak sih antara tempat latihan sama tempat tinggal kan lumayan jauh. Jadi izin orang tua juga susah banget, tapi akhirnya alhamdulillah orang tua memberi kepercayaan gitu. Dan kalau cerita unik sama cerita mistis tuh nggak ada, tapi ada cerita nih, Yang mana? bisa aku bilang kecelakaan sih waktu pentas. Oke, jadi pas adegan makan bersama, yang pentas pertama kali itu kan kita ngadakan 2 kali pementasan. Nah, pementasan yang pertama ini pas adegan makan bersama keluarga. Pas saya masih duduk nih, saya mau berdiri kan, emosi kayak gitu ceritanya emosi kan. Tiba-tiba jilbab Hasma ya? jilbab saya ini kelepas. Oke, jadi itu kelepas semua, jilbabnya kelihatan, rambutnya semua pokoknya kelepas dan panik dong dalam hati, Iya. tapi saya tetap berusaha untuk dialog, tetap fokus kayak gitu. Sambil masang. Iya, sambil memperbaiki, dan itu nggak baik-baik juga. Terus ya akhirnya aku lepas aja sudah. Aku lepas jilbabnya, dan setelah itu sebenarnya ada adegan adegan mematung itu. Adegan mematung gimana? Apa namanya? statis. Ya, statis, adegan statis, tapi saya nggak statis, saya langsung ke belakang panggung, dan di situ saya Panik down banget. Sebenarnya down banget sih. Tapi Ya, itu kecelakaan fatal menurut saya. acaranya alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Jadi itu tadi sih kendala-kendala yang di luar dugaan banget Iya, yang di bakal luar terjadi dugaan. pas pementasan. Padahal selama latihan aman-aman aja. Itu sering terjadi. Jadi dalam dunia seni peran, improvisasi itu sangat penting. Sangat penting. Apapun kejadian yang ada di panggung,
mau kadang juga ada orang gila yang masuk. Iya, pernah Kak. Nggak ada pernah yang begitu-gitu tuh, ada yang lampu tiba-tiba pecah, kemudian tangan teman kita sobek, yang kita nggak bisa antisipasi itu. Makanya di dunia seni peran atau seni panggung, improvisasi itu penting, dan Resta belajar itu di Hasma dan Tanah Besar kita. Sebagai Hasma dia belajar. Betul. Walaupun di belakang panggung kita nggak tahu ya dianya gimana gitu Iya. keadaannya. Tapi ini salut banget sih buat Hasma. Hasma ya. Thank you. Restanya nanti aja di belakang. Thank you. Boleh diceritain nggak Kak? Kan nggak semua nih waktu itu nonton teaternya. Alur ceritanya tuh gimana? Oke, baik. Untuk alur cerita sebenarnya karena basisnya di opera, rata-rata kawan-kawan itu kan bernyanyi. Jadi cerita itu dinyanyikan, kemudian diberi aransemen musik. Diawali dengan konflik ayah dengan ibu, yang keduanya berantem karena masa lalu. Ya, sang ibu ini ternyata masa lalunya adalah seorang mohon maaf sebelumnya ya, pelacur begitu. Akhirnya terjadilah konflik ketika anak dilahirkan. Nah, akhirnya karena sang ayah tidak menerima, dikirimkan ke Tanah Wajo. Perkelahian akibatnya. Kemudian di Tanah Wajo dirawat dengan omnya. Omnya juga orang yang tidak mampu gitu. Sampai Hasma lumayan dewasa, berbagai macam konflik di sana. Hasma mencuri, Hasma berkelahi, kemudian Hasma digantung, sampai dia memuncak bahwa kerinduannya kepada ibunya itu, dia berdoa kepada Tuhan supaya bisa bertemu ibunya dan lain-lain. Akhirnya tidak diberi kesempatan untuk bertemu ibunya. Hasma disurati oleh abahnya untuk pulang, karena abahnya sudah rindu kan, sudah 18 tahun usianya belum balik. Akhirnya ketika balik, dia ketemu satu momen dengan ibunya. Di saat momen itu juga ibunya meninggal karena terakhir kali. Di cerita aslinya Hasma tidak pernah berjumpa dengan ibunya. Ibunya hanya meminta maaf lewat handphone, tapi nggak dibolehin juga sama ayahnya. Tapi saya desain di sana, di pertunjukan itu ketemu. Kemudian konflik jadi satu, masa lalu, kemudian masa depan, semua dibincangkan di sana, sehingga orang berpikir bagaimana caranya memutuskan sebuah kehidupan dalam sebuah hidup. Nah, dan akhirnya di pertunjukan itu dikemaslah seperti itu. Harus nonton. Nanti mungkin kita akan siarkan di YouTube juga kok. Kemarin. Iya, tadi saya mau nanya, mau nonton di mana? Penasaran kan dengan ceritanya? Iya. Insya Allah nanti ada di YouTube. Insya Allah, teman-teman stay tune. Nggak boleh kemana-mana, harus nonton. Oke. Dari cerita yang udah diceritain Kak Azazi tadi nih, alur ceritanya gimana? Menurut Resta sendiri sebagai pemeran Hasma nih, apa sih pesan yang bisa ditangkap dari opera kita ini? Jadi selama saya berperan sebagai Hasma kemarin, yang bisa saya tangkap dari Hasma ini adalah jadi wanita kuat. Dia punya pendirian bahwa aku pasti bisa menemukan ibuku kayak gitu. Walaupun dengan watak abahnya yang seperti itu, yang sampai dia bilang bunuh mak saja saya Hasma kayak gitu. Kalau misalnya Hasma menemui ibunya, diancam untuk bunuh aja bapaknya gitu, daripada aku ngelihat kamu sama ibumu kayak gitu. Jadi Hasma ini pendiriannya kuat banget, jadi wanita kuat kayak gitu. Sebenarnya di dalam cerita itu penghalang antara Hasma dan ibunya itu adalah bapaknya ya? Iya, sebenarnya seperti itu. Bapaknya nggak mau Iya. Hasma ini ketemu sama ibunya. Karena sudah kadung benci kayaknya kan sama ibunya. Si abah ini kayak gitu. Jangan sampai nih Nggak anakku ketemu restu. gitu ya. Oke deh, aku nangkep dari ceritanya. Penasaran banget sama filmnya gimana. Buat Kak Azazi, aku mau nanya Kak. Boleh. Tanya aja Kayak terus. diwawancarai. Ya, apa tuh? Pesan moral dari cerita opera Hasma dan Tanah Besar kita ini apa sih Kak, yang mau diangkat? Oke, untuk pesan moral, tentu kita mau mengungkap bahwa semua orang punya konflik dalam kehidupan. Hanya saja bagaimana cara kita menciptakan problem solving dalam kehidupan itu yang orang nggak semua punya, ya kan? Makanya dengan menyaksikan pertunjukan, orang melihat, kadang tersadar, oh begini, ada loh tipikal kehidupan yang orang tuanya
pecah, ibaratnya nggak bareng, kemudian anaknya juga sendiri dari kecil, tapi masih kuat nih menjalani hidup. Gimana dengan aku yang punya orang tua yang lengkap, hidupnya enak, tapi masa nggak effortnya lebih baik gitu kan? Akhirnya orang dari situ bisa memandang. Dan yang terlebih penting adalah saya ingin mencoba untuk supaya masyarakat itu bisa melihat secara general bahwa kehidupan itu adalah sebuah nikmat dan anugerah, bukan sebagai sebuah konflik. Jadi bagaimana cara memecahkan, menetapkan, memutuskan, itu bagaimana cara kita mengambil sikap. Nah, dan masyarakat harus bisa. Akhirnya timbullah perceraian, perkelahian, pembunuhan kan. Itu yang terjadi di negara kita karena masyarakat belum bisa memecahkan bagaimana nih problem solving untuk kehidupan itu sendiri nih, belum kehidupan yang lain. Nah, pertunjukan seperti ini mencoba membuka mindset. Jadi ladang dakwah itu sebenarnya bukan hanya ketika kita belajar di atas mimbar atau ceramah di atas mimbar, tapi juga menyampaikan pesan dalam sebuah pertunjukan dengan artistik yang baik, penataan musik yang baik, naskah yang baik. Nah, itu akan membuka mindset orang untuk menerima bagaimana sih seharusnya aku dalam dunia ini gitu. Bahwa ada yang lebih parah nih kondisinya dibanding kalian sebenarnya. Benar. Jangan nyerah gitu. Benar sekali. Jadi itu tadi pesan moral yang disampaikan dalam opera Hasma dan Tanah Pesakitan. Penasaran kan? Jadi stay tune aja, nanti bakal diumumin juga nih. Mungkin aku juga sendiri bakal ngumumin di mana tayangnya ya kan Kak? Bocorin ya? Boleh. Bocorin. Next nih buat teman-teman yang mau ngepoin kesehariannya Kakak sebagai penulis sekaligus sutradara ini, bisa follow Instagram Kakak di mana Kak? Boleh, di @rahmatazazi @rahmat_azazi. Kalau Resta sendiri di mana? RL Resta _ agak susah. Tuh langsung di follow back. Langsung di follow nih, jangan-jangan nih. Oke, jadi buat teman-teman juga jangan lupa follow IG-nya TV IAIN Samarinda di @tvyain_samarinda dan channel YouTube-nya TV IAIN Samarinda. Kita bakal ada tayang Kepoin Kampus setiap hari Minggunya. Jadi buat teman-teman stay tune, jangan lupa like, comment, and subscribe video ini bareng tim Teater Ikro. Tapi applause banget sih buat Teater Ikro, keren banget kemarin pertunjukannya. Terima kasih banyak. Kalau gitu next ketemu aku lagi di video selanjutnya sih. Bye bye. Dadah. Dadah. Makasih Kak Terima kasih. udah mau di